kasih tahu nih, obatnya adalah iman, doa, dan bekerja. Ketiga hal inilah yang perlu dilakukan oleh kita semua agar terhindar dari putus asa. Tuhan selalu berkata, jangan gentar hatimu, percayalah akan Allahmu, Ia akan selalu memberikan jalan yang terbaik kepada setiap orang yang berserah kepada Allah. Jadi, bagi saya, hal sederhana untuk tidak putus asa adalah selalu bertanya kepada Allah sebelum melakukan aktivitas apapun itu. Jadi Allah ingin memperlihatkan kepada mereka bahwa ini sayalah sebenarnya yang menguasai ataupun yang berkuasa untuk segala sesuatu. Semoga hari ini menyenangkan ya. Aku yakin kita semua selalu diberikan kesehatan yang melimpah dari Tuhan. Iya, betul. Nah, sebelum memulai, aku ingin bertanya nih, pernah nggak kamu berada dalam satu suasana di mana udah putus asa banget, lalu dalam posisi itu apa yang kamu lakukan, Jal? Kalau aku baru-baru ini sih, jadi kan aku kelas 12, aku banyak banget ujian-ujian yang datang terus-menerus. Terus habis itu kayak pelajarannya tuh susah-susah banget, dan aku tuh kayak, nggak bisa banget nih gitu. Terus gara-gara itu aku mencoba untuk menenangkan diri, terus abis itu berdoa sih. Wah, dari penjelasan kamu nih, banyak orang ketika berada dalam posisi seperti ini, akhirnya memilih jalan lain untuk kehidupan mereka. Ada yang mengakhiri hidupnya, ada yang melampiaskan ke hal-hal yang merusak kehidupannya. Dan masih banyak lagi yang mereka lakukan ketika mereka berada pada posisi putus asa. Iya, benar. Mungkin lebih sederhana mereka berpikir bahwa kehidupan mereka gak ada artinya lagi. Nah, ini yang sepertinya sering terjadi dalam kehidupan kita nih. Nah, teman-teman, banyak hal yang dapat kita pelajari dari apa yang telah kita diskusikan di sini. Dan tentunya perlu kita garis bawahi bahwa putus asa ada obatnya. Kalau kita baca di dalam Alkitab, ada sebuah kisah yang menarik di sana. Dan itu adalah kisah tentang Elia, di mana dia pernah putus asa loh. Benar. Sebelum dia melakukan perjalanan 40 hari malam, ada kisah di balik itu. Pasti penasaran kan? Teman-teman boleh membaca dalam 1 Raja-Raja pasal ke-19. Iya benar. Aku ingat ketika Elia takut setelah membunuh Nabi Baal dan perintah Isabel untuk mencari dan membunuh Elia, disitulah Elia takut dan hampir putus asa. Namun, ada kisah menarik di sana. Penasaran kan? Wah, pembahasan dong. Teman-teman di rumah juga pasti penasaran kan? Namun sebelumnya kita perkenalkan diri dulu dong. Oh iya, halo teman-teman, aku Joli dari Jemaat Jamrut. Halo, aku Gisela dari Jemaat Jamrut. Tetap di Cornerstone Connection. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk menuntun kamu kepada Alkitab agar dapat melihat kisah besar Allah dan manusia. Jika kamu mencari firman Allah yang benar, Cornerstone Connection menyajikan Alkitab dan menantang kamu untuk menghubungkannya dengan kehidupan nyata kamu. Nah, sepanjang triwulan ini, tema besarnya yaitu Raja-Raja dan Nabi-Nabi. Dan kita sudah masuk di pelajaran ke-11 dengan judul Keraguan di Lembah. Ayat intinya terdapat dalam Mazmur 19 ayat 11. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Ayat ini jika kita ikuti kisahnya,
Hal ini bermula ketika Elia membunuh para nabi Baal, dan Izebel mencari Elia untuk membunuhnya. Maka takutlah Elia, lalu ia bangkit dan pergi menyelamatkan dirinya hingga tiba di wilayah Yehuda dan terus melakukan perjalanan. Iya benar. Kemudian ia pun berhenti di sebuah pohon dan berkata, "Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangmu." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Teman-teman boleh membaca kisah ini dalam 1 Raja-Raja 19 ya. Intinya bahwa kemudian Allah menolong dia melewati rasa takut dan putus asa. Nah, ada sebuah kutipan nih guys di dalam Alfa dan Omega jilid ketiga halaman 134 dan 135. Bagi yang putus asa pastilah ada obatnya. Iman, doa bekerja. Iman dan kegiatan akan memberikan kepastian, kepuasan yang akan bertambah-tambah dari hari ke hari. Adakah engkau dicobai untuk memberikan jalan kepada perasaan-perasaan firasat yang mencemaskan atau kehilangan semangat sama sekali? Pada hari-hari kelam, apabila perkara-perkara tampaknya menakutkan, janganlah gentar. Percayalah akan Allah, Ia mengetahui kebutuhanmu, Ia memiliki segala kuasa. Kasih-Nya dan kemurahan-Nya yang tiada terbatas tidak akan pernah layu. Ia tidak akan pernah mengubahkan perjanjian yang dibuatnya dengan mereka yang dikasihinya. Nah, di sini sudah sangat jelas nih. Setiap orang yang putus asa pasti ada obatnya. Dan aku kasih tahu nih, obatnya adalah iman, doa, dan bekerja. Ketiga hal inilah yang perlu dilakukan oleh kita semua agar terhindar dari putus asa. Elia menempatkan dirinya kepada tiga hal itu. Ia selalu berdoa dan bertanya kepada Allah ketika ingin melakukan sesuatu. Dengan penuh iman dan kepercayaan, ia berdiri membela kebenaran Allah. Dan tak lupa, itu ia lakukan atau kerjakan setiap hari dalam langkah kehidupannya. Benar sekali, Tuhan selalu berkata, jangan gentar hatimu, percayalah akan Allahmu, Ia akan selalu memberikan jalan yang terbaik kepada setiap orang yang berserah kepada Allah. Jadi, bagi saya, hal sederhana untuk tidak putus asa adalah selalu bertanya kepada Allah sebelum melakukan aktivitas apapun itu. Nah, aku jadi ingat nih dalam Mazmur 31 ayat 25, "Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan." Selanjutnya, ini aku ingin membaca satu kutipan nih di dalam pandangan lain. Dikatakan, sekarang mungkin ini mengejutkan kamu mempelajari bahwa dalam usahanya untuk mendapatkan kepemilikan permanen atas jiwa Allah. Allah bergantung kepada palungan bahkan lebih dari kepada hubungan. Beberapa yang merupakan kesukaan istimewanya telah sirna melalui palungan yang lebih dalam dan lebih panjang daripada yang lain. Dia ingin mereka belajar untuk berjalan dan karena itu mereka harus menangkap tangannya dan bahkan jika di sana hanya ada keinginan untuk sungguh-sungguh untuk berjalan, dia merasa senang dan bahkan tersanjung bersama dengan mereka. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak sih di dalam buku Panutan kita, tingkat kerohanian tertinggi sering sekali diikuti tingkat kerohanian terendah. Tanyalah siapa saja yang pernah kembali dari pusat retreat pemuda atau rally untuk menangani masalah-masalah kehidupan sehari-hari. Ketika kamu dikelilingi oleh orang-orang Kristen lainnya, bernyanyi dan memuji Allah, sangat mudah merasa senang, gembira, dan dipenuhi oleh Roh Kudus. 3 minggu kemudian, ketika kamu menghadapi orang tua, pekerjaan rumah, dan tekanan teman sebaya, kamu mungkin mendapati diri kamu tercebur ke dalam keputusasaan dan hilang harapan. Alkitab tidak menjanjikan bahwa umat Allah tidak akan pernah mengenal ketidakbahagiaan atau keputusasaan. Setelah kemenangannya ditunjukkan atas nabi-nabi Baal di atas Gunung Karmel, Nabi Elia jatuh ke dalam keputusasaan dan hilang harapan. Namun Allah tidak meninggalkan dia, dan juga tidak akan meninggalkan kamu pada saat-saat yang sulit. Dari bacaan kita dalam buku Apakah Kamu Tahu, ketika menghadapi rasa putus asa, bergabunglah dengan orang-orang muda lainnya untuk melakukan kegiatan rohani dengan bernyanyi dan yang lainnya yang membuat hati terasa senang, gembira. Maka akan mudah kehidupan kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Benar, Elia pernah mengalami keputusasaan. Ia sempat hilang harapan, tapi Allah tidak pernah meninggalkan dia. Hal ini juga terjadi dalam kehidupan kita, bahwa Allah tidak meninggalkan kita pada saat-saat yang sulit. Aku jadi ingat nih, di dalam Yesaya 43 ayat 1 dan 2 dikatakan, janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu.
engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Nah, teman-teman, aku mau tahu nih pendapat dari kita semua tentang yang tulis di buku. Apakah pendapatmu? Dari buku konsen kita, apakah pendapatmu? Yang manakah dari hal-hal di bawah ini yang dapat menolong kamu ketika kamu merasa lemah atau putus asa? Kalau kamu yang mana, Jo? Kalau aku berbicara kepada seorang, yang pertama nih berbicara kepada seorang sahabat, terus menghabiskan waktu seorang diri, terus juga berdoa dan melakukan sesuatu untuk orang lain. Kalau kamu ngapain aja sih, Gis? Kalau aku lagi merasa lemah atau putus asa, aku biasanya lebih menghabiskan waktu seorang diri, mendengarkan musik sama berdoa aja. Oh, gitu. Nah, guys, sudah kita diskusikan bersama, namun seperti ada beberapa yang tidak kita pahami ya. Mending kita diskusi aja deh sama Pak Pendeta. Oke teman-teman, kita akan diskusi lagi bersama Pak Pendeta. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Cornerstone Connection. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Kita sekarang bersama dengan Pendeta Beni Tambunan. Shalom Pendeta. Shalom, sehat-sehat ya. Ya. Aman-aman. Aman. Oke, kita langsung ke pertanyaan aja ya. Aku soalnya udah gak sabar banget nih pengen diskusi. Apa yang ada dalam pemikiran Elia sehingga ia mentaskan untuk menantang Nabi Baal, bangsa Israel, dan Allah yang benar? Iya, kita jangan lupa pelajaran kita yang lalu juga sudah memberikan bahwa ini kan dihadapkan kepada satu keadaan di mana dia itu memperlihatkan ini hujan tidak, ya. Kemudian hal-hal lainnya yang kan akhirnya dibilang oke, kalau gitu kita panggil aja Allah mana yang benar. Jadi dia yakin bahwa Allah yang dia sembah, Allah yang menyuruh dia untuk memberitahukan kepada bangsa Israel untuk kembali kepada Allah yang benar, dia yakin bahwa itu Allah yang benar. Itu sebabnya dia berani untuk menantang, berapa banyak kalian boleh panggil Allah kalian, saya panggil Allah saya. Ya. Maka dia berani untuk kata itu setelah dia mengalami segala perjalanan dalam kehidupannya bersama Tuhan. Oke. Nah, Pendeta, di buku kita ini ada pertanyaan yang mengatakan apa maksud membasmi latar pengorbanan dengan air saat menantang Nabi Baal? Iya, jangan lupa bahwa dia ingin membuktikan bahwa Allah saya ini memang Allah yang benar, ya. Allah yang kita sembah selama ini sebenarnya Allah yang benar. Kalian aja yang lari dari Allah, ya. Ini sebabnya katakan kalau nggak percaya memang Allah benar, ya, siram. Ya, kan disuruh siram tuh mesbahnya, ya, siram itu mesbah korbannya sananya, bahkan bukan hanya 1, 2, 3 sampai banjir kalau misalkan, ya, sampai banjir barang ada paritnya air itu penuh. Jadi dia sangat yakin bahwa Allah yang dia sembah adalah yang benar dan meyakinkan orang-orang juga nabi-nabi itu sebenarnya ayo balik gitu loh, ayo balik. Kalian selama ini udah jauh dari Tuhan, udah jauh dari Allah benar. Allah yang kalian sembah selama ini bukan Allah yang benar sebenarnya. Tapi kan mereka merasa bahwa nggak kok kita berhasil oleh karena Allah kita berhasil karena ini. Walaupun mereka sebenarnya mengikuti adat istiadat orang-orang di sekitar mereka. Jadi percampuran itu mereka bawakan, ya, kalau kita katakan yang lalu itu bahwa itu adalah Baal, di mana mereka itu menyembah kepada Baal tersebut. Itu kan dicampur aduk semuanya sehingga mereka rasa bahwa mereka benar. Sebabnya Elia berani menantang, ya, bukan hanya menantang biasa, katanya siram bahkan, ya, untuk dibasahi dan sebagainya. Pasti Allah akan menjawab Tuhan. Okay. Terus selanjutnya, apa tujuan Allah dengan menunjukkan kuasanya yang spektakuler saat itu, saat api turun dari langit dan menyambar habis korban bakaran yang dibuat Elia? Iya, ini kan bangsa Israel lagi turun-turunnya mereka punya iman kepada Tuhan, ya. Lagi drop, ya, mereka lagi tidak percaya, mereka sudah meninggalkan. Coba kan pada waktu ditanya
Siapa yang mau di belakang saya? Nggak banyak sebenarnya. Walaupun ada dia nggak lihat kan, begitu menang baru ada banyak di belakangnya ya. Tapi kan memperlihatkan bahwa kalian sudah salah, kalian sudah melakukan hal-hal yang tidak baik, kalian sudah melakukan segala sesuatu yang tidak baik. Itu sebabnya pada waktu acara itu selesai kan Nabi Baal dibinasakan kan. Nabi Baal dibinasakan. Tapi ini kan satu hal yang Allah berikan bahwa ini loh ya, sampai yang tidak mungkin sama sekali pun bagi Tuhan sih gampang aja ya. Kan tidak mungkin bagi manusia misalnya kayu dibasahin di apa semua kemudian bisa nyalain pakai api aja juga susah ya. Ini kan kayu sudah basah lain sebagainya, tiba-tiba turun api yang menghanguskan itu semua ya. Kalau bukan Allah siapa lagi? Jadi Allah yang memperlihatkan, ayo kembali, jangan ragu-ragu, jangan kamu kepada Baal, tapi kembali kepada saya ya. Kembali kepada Tuhan bahwa ini loh Tuhan, ini loh Allah yang selama ini memimpin kalian keluar, selama ini membuat kalian kehidupannya baik dan lain sebagainya. Jadi Allah ingin memperlihatkan kepada mereka bahwa ini sayalah sebenarnya yang menguasai ataupun yang berkuasa untuk segala sesuatunya. Nah, Pendeta, tanpa iman kan tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Apa yang sedang diberitakan kepada kita nih saat ini? Iya, pada kita diberitakan bahwa Allah itu begitu memperhatikan kita, itu pertama. Yang kedua bahwa Allah itu sanggup melakukan apapun yang di luar perkiraan kita. Ya. Di luar perkiraan kita, Allah itu sanggup. Allah itu bisa melakukan apapun yang kita rasa sebenarnya ya menurut manusia nggak mungkin dah gitu ya. Menurut manusia nggak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatunya itu mungkin. Ya, jadi Allah itu Allah yang memang bisa melakukan segala sesuatunya, lari kepada Tuhan, ya, datang kepada Tuhan, maka dia akan melakukan banyak hal yang baik untuk kita. Oke, terus melihat pada situasi saat ini, apa sih yang dapat kita lakukan untuk berdiri teguh bagi Allah? Iya, yang menarik adalah dalam pelajaran sekolah sahabat kita kali ini, kan pada waktu lagi tinggi-tingginya iman daripada Elia, mau dibilang tinggi lah ya, orang dia nantangin nabi-nabi palsu gitu ya, nantang, dia siram semuanya, ya. Tapi kan setelah itu maka dia juga rasa waktu dikejar-kejar dengan Isabel ya, maka rasa nih saya kemana nih ya, kemana Tuhan itu? Mereka kan rasa ini dia lari ya, dia rasa sendirian dan lain sebagainya. Jadi pada waktu dia lagi puncaknya, ada juga masanya turun, Tapi Tuhan memperlihatkan kasihnya untuk dia disuruh bangun lagi, untuk bangkit lagi, untuk melakukan pekerjaan lagi. Jadi kita itu dimintakan untuk tetap bersama Tuhan walaupun mungkin kita rasa ya Tuhan mana ya. Pada waktu kita meragukan sebenarnya kita jangan ragu lagi gitu. Pada waktu kita meragukan kita ingat lagi tuntunan Tuhan pada masa yang lampau. Bagaimana Tuhan mau membimbing kita, memberkati kita pada masa lampau. Kita sebenarnya nggak takut kok ke depan gitu ya, nggak takut kok menghadapi hal bahkan yang tidak mungkin bagi manusia. Tuhan bisa kok kasih semuanya ya. Yang penting kita bisa menyerahkan. Jadi untuk berdiri teguh di hadapan Tuhan dalam masa-masa seperti sekarang ini, yakinkan kita bahwa Allah memang sanggup untuk melakukan apapun. Allah sanggup selama kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Wah, nggak terasa nih diskusi kita udah mau berakhir. Pendeta Benny bisa kasih 1 dan 2 kalimat kesimpulan supaya sahabat-sahabat Cornerstone bisa selalu mengingatnya, menguatkan iman kita semua, dan sekalian doakan kami, Pendeta. Iya, kepada orang-orang muda dimanapun pada saat ini berada, pelajaran kita kali ini memberikan kepada kita hal-hal yang memberikan kekuatan bagaimana Elia itu berjalan bersama Tuhan, bagaimana Tuhan itu menuntun dia, bagaimana Tuhan memelihara dia, bahkan pada waktu dia rasa kecewa sekalipun, Tuhan itu masih ayo bangun,
ayo makan, ayo ini ada makanan, walaupun dari mana itu makanan, tapi Tuhan kasih. Allah terus menerus membimbing dia, walaupun kadang-kala di tingkat kita tertinggi, kadang-kala kita rasa kita di tingkat kepercayaan kita yang terendah atau iman kita terendah, tapi yakinkan diri kita bahwa Allah tetap menuntun, memelihara, memberkati kita. Tidak perlu ragu untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ya, kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa di surga, kami terima kasih karena Tuhan telah menuntun, memelihara kami. Kami terima kasih atas pelajaran yang Tuhan berikan pada saat ini. Kami terima kasih atas pertunjukan kasih Tuhan dan iman yang diperlihatkan oleh Lia dalam pelajaran kami. Kami ingin agar kasih Tuhan dan juga pemeliharaan Tuhan tetap berlaku bagi kami semua, khususnya bagi orang-orang muda. Biarlah orang-orang muda dimanapun mereka berada, bertumbuh dalam iman dan kesetiaan kepada Tuhan sebagaimana Elia. Mereka boleh tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan yang selalu memberkati dan melindungi mereka. Tuhan kiranya bersama-sama dengan mereka, yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang dalam kesusahan dan berseru kepada Tuhan. Tuhanlah yang menjawab seruan dan permohonan mereka. Ampuni segala dosa kami. Kami berdoa dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke, itulah pembahasan pelajaran Cornerstone kita sepanjang pekan ini bersama sahabat-sahabat di studio, dan Pendeta Benny sudah berakhir. Terima kasih ya. Semangat terus dalam mempelajari Alkitab. Buatlah sebuah ketetapan untuk membaca Alkitab kamu dari halaman ke halaman dan lihat sendiri apa yang terjadi di sana. Banyak janji, pengharapan yang Tuhan tulis buat kita semua. Terima kasih sahabat Hope Channel yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection. Thank you.